Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslim yang mulia. Di dunia ini ada hak dan ada batil. Begitu juga cara hidup, ada cara hidup hak dan ada cara hidup yang batil. Kalau kita ikuti cara hidup yang hak, pasti kita akan ketemu dengan kesenangan, ketentraman, kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita ikuti cara hidup yang batil, di dunia akan selalu penuh masalah, tidak selesai-selesai. Na'udzubillah, di akhirat bakal tersiksa untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi ke dunia ini, memberitahu kepada manusia cara hidup yang hak. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah memberitahu kepada manusia cara hidup yang hak. Kalau kita ikuti cara hidup yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ketemu dengan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Tapi kalau kita menolak cara hidup Nabi, mengambil cara hidup dari yang lain, pasti banyak masalah datang kepada kita. Kesusahan datang kepada kita. Ketidaktentraman datang kepada kita. Kekhawatiran datang kepada kita. Dan na'udzubillah, di akhirat kita bakal tersiksa. Semua manusia di dunia ini ingin bahagia, ingin senang. Sebetulnya mudah. Ikut aja hidup cara Nabi, pasti kesenangan akan datang. Tapi kebanyakan manusia di dunia ini jahil, bodoh. Ingin senang, tapi jalan yang bakal membawa kesenangan tidak diikuti. Malah yang diikuti jalan-jalan yang akan membawa kepada kesusahan kepada kita. Allah utus Rasulullah SAW kepada kita ini untuk diikuti, untuk dicontoh. Sengaja diutus Nabi oleh Allah untuk membimbing kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi hari ini dengan hidup cara Nabi ini, bukan saja orang kafir tidak yakin, orang Islam pun tidak yakin juga, hadirin yang mulia. Malah banyak orang Islam ingin sukses, ingin bahagia, ingin maju. Cara hidup orang kafir yang diikuti, bukan cara hidup Rasulullah. Ini kekeliruan, hadirin. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW bertanggung jawab atas perkara ini. Beritahu dunia, kalau mereka ingin bahagia tidak ada jalan lain, ikuti cara hidup Rasulullah. Sekarang negara-negara dibentuk di dunia, setiap negara menginginkan rakyatnya senang, bahagia. Di bawah negara ada provinsi. Kepala provinsi ada gubernur, dia ingin di provinsinya rakyatnya bahagia, sejahtera. Di bawah provinsi, kalau di kita di Indonesia ada kabupaten. Bupati ingin supaya rakyatnya bahagia.
Di bawah kabupaten ada kecamatan. Setiap camat menghendaki rakyat di bawah kecamatannya bahagia sejahtera. Di bawah kecamatan ada kelurahan. Lurah menginginkan rakyat di bawah kelurahannya bahagia sejahtera. Berikutnya ada RW, ada RT. Setiap kita berumah tangga ingin dalam rumah tangga kita ini bahagia. Begitu juga setiap pribadi kita ingin bahagia. Sebetulnya tidak susah-susah. Jangan cari ini, cari itu. Mudah, ikut aja Nabi. Pasti ketemu. Ini yang susah, kita cari jalan lain yang bukan dari Nabi. Sudah susah-susah nggak ketemu itu kebahagiaan. Ini kesalahan dunia, hadirin yang mulia. Sebetulnya kalau lurah ingin di kelurahannya tuh tentang ajak masyarakatnya taat kepada Allah, ikut Nabi, pasti bahagia. Kalau camat ingin di bawah kecamatannya bahagia semuanya, ajak kepada taat kepada Allah, ikut Nabi, pasti bahagia. Bupati, kepala kabupaten, kalau ingin satu kabupaten rakyatnya bahagia, ajak taat kepada Allah, ikut Rasulullah SAW, pasti bahagia ketemu. Kalau gubernur ingin rakyatnya bahagia, bawa taat kepada Allah, ikut cara Nabi, pasti bahagia. Kalau negara ingin bahagia, ajak rakyatnya taat kepada Allah, ikut cara Nabi, pasti bahagia. Kalau dunia ingin bahagia, ikut cara Nabi, hadirin yang mulia, pasti akan ketemu dengan kebahagiaan. Tapi kejahilan manusia ada pakai otaknya sendiri, cari cara-cara lain. Sekarang berlaku di mana-mana, hadirin, supaya rakyat sejahtera. Kayak benar tapi salah. Majukan pertanian, majukan perdagangan, majukan ekonomi, majukan pembangunan, majukan industri, majukan sains, majukan teknologi dan sebagainya. Wallahi hadirin, dimajukan perkara tersebut tanpa dijalankan agama tidak akan ketemu dengan kebahagiaan. Bahkan siksaan yang akan terjadi kepada kita. Sebab ini sudah ketetapan Allah. Kita para ahli dakwah sudah sering dengar Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna. Seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berkali-kali ucapan ini kita dengar. Kita sendiri mengucapkannya. Tapi hadirin, untuk masuk yakin ini ke dalam hati, bukan semudah itu, hadirin yang mulia. Sekarang dunia jahil. Ini cara hidup yang hak. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan manusia dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna. Ini hak. Benar. Hanya dengan cara ini manusia akan bahagia dunia dan akhirat. Yaitu agama. Kalau ditafsirkan bukan dengan pertanian, bukan dengan memajukan perdagangan, bukan dengan ekonomi, memajukan industri, pembangunan. Tidak. Hanya dalam agama kebahagiaan akan datang. Dan kita sebagai umat Rasul bertanggung jawab beritahu dunia perkara ini. Saya bukan menafsirkan orang Islam itu nggak perlu kerja, nggak perlu tani, nggak perlu industri, nggak, bukan. Hari ini orang kafir sudah jelas-jelas tidak yakin dengan agama Islam, tidak yakin kejayaan dari situ. Tapi umat Islam juga sudah kena himbasnya. Ikut kepada pendapat orang kafir. Kita harus, kalau kita mau maju, majukan perdagangan, majukan industri, majukan pertanian, majukan pembangunan. Sampai agama dilecehkan, hadirin yang mulia. Wallahi ini jalan sesat, hadirin yang mulia. Hanya dalam agama Allah letakkan kebahagiaan manusia, kejayaannya, ketentramannya, keamanannya. Bukan dengan cara-cara lain.
Sahabat juga ada dagang, ada kerja, ada tani. Tapi dagangnya, kerjanya, taninya untuk memajukan agama. Sekarang banyak umat Islam memajukan pertanian, perdagangan, industri, melemahkan agama, hadirin. Melecehkan agama. Dan ini merasa benar. Ini kejahilan. Saya sering sampaikan, banyak orang tua menasihati anaknya. Dia bilang, nak, kamu sungguh-sungguh kerja, jangan lupa sholat. Kayak bener. Sungguh-sungguh dalam kerja agama atau sholat itu jangan lupa aja. Ini pelecehan terhadap agama, hadirin. Orang yang sungguh-sungguh kerja hanya sholat jangan lupa saja, nggak bakal bahagia, hadirin yang mulia. Seharusnya nasihat orang tua itu, nak, kamu sungguh-sungguh sholat, jangan lupa kerja. Itu yang benar. Sekarang ini pendapat orang kafir bahwa kejayaan di dalam perkara-perkara tadi keduniaan, umat Islam sudah kena himbasnya. Sampai malah saat mengatakan, karena himbas dari pendapat tadi, dia berkata, banyak orang di dalam Islam itu dia bilang, usaha dulu baru doa. Nggak boleh katanya, tanpa usaha, doa. Usaha dulu baru doa. Yang dimaksudkan itu adalah usaha-usaha seperti orang kafir. Misalnya dalam cari rezeki, itu penafsiran daripada usaha dulu baru doa. Kita dagang dulu, apa tani dulu, atau kerja dulu, atau industri dulu, baru kita doa minta rezeki kepada Allah, begitu. Kelihatannya seperti benar, hadirin. Tapi kata malah saat ini salah, hadirin. Menafsirkan sendiri seolah-olah dikabulkannya doa itu hubungan dengan usaha, dengan kerja. Padahal tidak ada janji Allah doa kita akan dikabulkan kalau kita kerja sungguh-sungguh, tani sungguh-sungguh. Nggak ada, hadirin. Baik di Quran maupun di hadis. Hubungan dikabulkannya doa itu dengan agama. Kalau agama kita baik, amal kita baik, doa-doa kita akan diterima oleh Allah. Bukan kalau kita kerja sungguh-sungguh doa kita akan dikabulkan. Dari mana itu? Itu dari otak yang salah, hadirin. Karena kita sudah himbas, pendapat batil. Jadi agama pun dibatil-batilkan, hadirin. Kita perlu beritahu perkara ini. Misalnya sering lagi itu saat dalam bayan diulang-ulang. Orang menafsirkan hadis menurut akal pemikirannya sendiri. Dia bilang ikatkan onta baru tawakal kepada Allah. Saya paham juga begitu dulu. Buat dulu usaha. Jangan dibiarkan tuh onta tidak terikat. Ikat dulu. Baru tawakal kepada Allah. Nggak boleh orang artinya tawakal kepada Allah tanpa usaha, begitu. Kata Maula Sa'ad, kalau pengertian hadis begitu, itu namanya bukan tawakal kepada Allah, tawakal kepada ikatan. Jadi tawakal kepada usaha. Kenapa Nabi bersabda, ikat onta baru tawakal? Ini peringatan daripada Rasulullah SAW. Sebab kalau kita ada asbab, ada usaha, untuk tawakal kepada Allah itu tidak mudah. Susah. Maka dikasih ingat. Maksudnya hadis itu, walaupun kamu sudah ikatkan onta, sudah diikat, tapi tetap tawakal kepada Allah, jangan tawakal kepada ikatan. Itu maksud pahamnya. Tapi karena kita kena himbas batil, menafsirkan yang penting itu ikatan dulu, baru tawakal. Itu bukan tawakal kepada Allah. Tawakal kepada ikatan. Diperintahkan oleh Allah kita tawakal kepada Allah itu sebelum buat usaha. Bukan usaha dulu baru tawakal.
Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita keluar daripada rumah, baca doa, Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Baru keluar, belum usaha apa-apa. Rasulullah menyuruh kepada kita tawakal kepada Allah. Bukan usaha dulu baru tawakal. Hati-hati kita hadirin yang mulia. Jangan sampai kita terkena hibas batil ini. Agama dibatil-batilkan, hadis dibatil-batilkan. Menurut akal pemikiran kita sendiri. Kita yakin sungguh-sungguh apa yang difirmankan Allah, apa yang disampaikan Nabi itu benar. Bahwa Allah meletakkan kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, ketentraman manusia ini, dunia dan akhirat dalam agama, dalam ketaatan kepada Allah, dalam ikut cara Rasulullah SAW. Ini hadirin pengaruh batil ini lebih jahat daripada penyakit kanker. Datang ke hati-hati orang Islam. Bukan hati-hati, bukan orang Islam. Hati ahbab yang keluar 4 bulan berkali-kali juga. Masih itu ada penyakit yakin itu hadirin ya. Buktinya apa? Ditaskil untuk usaha agama, mendatangkan agama dalam kehidupannya. Masih menentang, membantah. Tapi kalau untuk cari duit, tidak ditaskil, jalan sendiri hadirin yang mulia. Sebab ini masih yakin bahwa kebahagiaan ada dalam harta, dalam uang. Kalau kita periksa, masih ada dalam hati kita keyakinan itu. Kata Haji Abdul Wahab, hadirin, tanda-tanda bahwa kita masih yakin bahwa bahagia ada dalam harta, dalam uang, dalam dunia, tanda-tandanya ada keinginan pada kita pengen jadi orang kaya. Coba periksa. Nah, ini semua pengen orang kaya, menjadi kaya semua nih. Bayan udah sering dengar, bahagia kita dari bayan, tapi yakin belum keluar dari hati. Kalau yakin sudah keluar bahwa bukan dalam kekayaan, dalam uang, kebahagiaan dalam agama, nggak bakal cari duit lagi, cari agama kerjaannya hadirin ya. Kemarin dalam Jurkudama Haji Abdul Wahab bayan, dia bilang kalau ada orang dia bayan targib orang bahwa Allah meletakkan kejayaan manusia dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna, tapi dia masih rajin cari duit daripada agama, itu campur aduk, bohong belakang ngomongnya itu hadirin ya. Coba cek diri kita masing-masing. Terus terang cari duit lebih banyak daripada waktunya daripada cari agama. Disuruh 2,5 jam saja setiap hari susah. Tapi cari duit 8 jam tiap hari lebih pun siap hadirin. Apalagi diiming-iming oleh setan hadirin. Itu di negara-negara maju kayak Eropa, Amerika, Australia. Nah, itu ada tipuan. Kerja di sana tuh dibayar bukan menurut bulanan atau mingguan, bukan, jam-jaman. Setiap jam ada yang $10, ada yang $20, ada yang $30, ada yang sampai $100 setiap jam. Jadi kalau orang mau ibadah tuh mikir dulu nih. Apalagi yang pendapatannya tinggi, 1 jam $100. Salat Jumat bahkan 1 jam, kehilangan tuh $100. Saya waktu di sana banyak itu telepon datang, what time khutbah. Dia ingin datang ke masjid tepat waktu khutbah, karena rugi kalau tidak kerja. Ini iming-iming hadirin yang benar. Secara tidak disadari merusak agama. Ke masjid cepat-cepat, balik lagi kerja. Ibadah cepat-cepat, balik lagi kerja. Itu praktek penafsiran. Sungguh-sungguh kerja, jangan lupa sholat. Kalau sahabat itu sungguh-sungguh dalam ibadah. Kerja jangan lupa, setelah selesai perkara yang fardu, perkara yang sunnah, zikir, dan sebagainya, baru dia kerja hadirin yang mulia.
Kita kerja ngejetrek sampai ketinggalan sunnah, ketinggalan zikir, ketinggalan baca Quran, bahkan fardu ketinggalan juga yang mulia. Ini yang menjadikan hidup kita jadi susah hadirin yang mulia. Ini seruan-seruan ini hadirin, kalau kita tidak filter, tidak saring, membawa kita kepada kebatilan. Tingkatkan kinerja, tingkatkan ekonomi, tingkatkan pembangunan. Apa kita tidak baca Quran hadirin? Allah jelaskan di Quran, orang yang pikirnya dagang saja, yaitu kaum Madian, melecehkan agama, tidak mau mengamalkan agama, dagang sibuk. Apa dapatnya hadirin? Ajab daripada Allah. Bukannya kesenangan itu kaum Madian, karena datang Nabi Syuaib alaihissalam mengajak mereka untuk amalkan agama, tapi menolak karena sibuk dagang saja. Di Quran diceritakan Allah hujani api hadirin yang mulia. Kaum Saba sungguh-sungguh dalam pertanian. 3 orang nabi diutus oleh Allah kepada kaum Saba, mengajak bahwa kebahagiaan dalam agama. Dia menolak, sukses dalam pertaniannya, tapi Allah turunkan azab hadirin yang mulia. Kaum Samud sibuk dalam pembangunan, sukses dia dalam pembangunan. Allah utus Nabi Saleh bahwa kejayaan bukan dalam pembangunan, dalam agama. Dia menolak, tidak mau melakukan, sibuk dalam pembangunan saja. Allah azab lagi hadirin. Semua diceritakan. Kaum Nabi Nuh merasa kesuksesan dalam mayoritas. Kalau jadi golongan terbanyak, hidup akan baik. Sekarang banyak partai-partai begitu, kampanye cari pengikut. Seolah-olah dalam golongan mayoritas itu kejayaan. Nabi Nuh mayoritas, paling banyak hadirin. Tapi karena tidak mau memakan agama, biar mayoritas, ditenggelamkan oleh Allah SWT. Jadi bukan kesuksesan dalam mayoritas. Abu Jahal, Abu Lahab hadirin, berpaham nasionalisme. Agama boleh, semua baik, sekali-kalinya berhala, sekali-kali ke masjid. Ini paham Abu Jahal, Abu Lahab hadirin. Kita damai. Juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin. Jadi kita berpegang teguh kepada hidup cara Nabi. Jangan bergeming dengan cara-cara lain. Hari ini umat memuliakan Nabi dengan peringatan Maulud, dengan nyanyi-nyanyi selawat. Cara hidup ikut cara orang kafir hadirin. Itu menghinakan, bukan memuliakan. Kalau betul kita cintakan Nabi, ikut cara hidup Nabi. Tolak cara hidup yang bukan daripada Nabi. Ini kehidupan yang batil nyerang kepada kita hadirin yang mulia. Diiming-iming, dipolesi, dibungkusi dengan modern, kemajuan begitu. Ikut zaman. Jadi semacam sudah tidak zaman lagi mengamalkan sunnah Nabi. Ini setan semua hadirin. Mengajak kita ikut hidup cara batil. Nabi memerintahkan kalau makan tuh duduk. Tapi hidup modern sekarang, party, makannya berdiri hadirin. Bahkan sambil berjalan-jalan. Ini orang Islam bego, ikut aja hadirin yang mulia. Kuatkan kita yakin dengan sunnah. Jadi bukan hanya ngomong saja. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan dan kejayaan manusia, ketentraman dalam agama. Beritahu ini hadirin.
Kita doa, kita minta supaya Allah berikan hidayah, beritahu dunia bahwa sekarang dunia dalam kegelapan, dalam batil. Allah perintahkan kepada kita dan untuk bahagia ini, perbaiki amalan. Kita sekarang bukan memperbaiki amalan mau bahagia. Diperbaiki rumah, perbaiki makanan, perbaiki pakaian, perbaiki kendaraan, perbaiki jalan. Amal tidak diperbaiki, hadirin. Tidak mungkin. Allah mengatakan kebahagiaan dalam amalnya. Bukan dalam rumah yang bagus, uang yang banyak. Tidak, dalam amalnya. Yang benar kalau ingin bahagia itu perbaiki amal ini. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan dan dialah yang menentukan segala-galanya. Dialah yang menciptakan hidup dan mati dan menguji kamu, ingin dilihat siapa yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dilihat di hidup di dunia ini siapa yang paling baik amalnya. Bukan yang paling baik rumahnya, bukan yang paling baik pakaiannya, bukan yang paling baik mobilnya, amalnya. Ingin hidup bahagia, perbaiki rumah, perbaiki pakaian, itu batil, hadirin. Yang hak itu perbaiki amalan. Sekarang hampir kedengaran aneh mengajak memperbaiki amalan itu. Malah yang amalnya batil merasa sudah baik. Kalau Nabi konsentrasi kepada para sahabat itu perbaiki amalan, perbaiki amalan. Sholat diperbaiki, akhlak diperbaiki, muamalat diperbaiki, muasyarat diperbaiki. Itu kita sekarang konsentrasi kepada keperbaikan kebendaan, ikut orang yang jahil, yang batil. Yang hak itu perbaiki amalan. Susah dan senang kita nih tergantung kepada amalan kita. Kalau amal kita baik, hadirin, pasti keadaan kita akan baik. Kalau amal kita buruk, pasti keadaan kita akan buruk. Tidak ada hubungannya itu dengan pendapatan tinggi, dengan kekayaan, dengan bagusnya rumah, tidak. Ini ketetapan Allah. Kalau orang amalnya baik, keadaannya akan baik. Kalau orang amalnya buruk, keadaannya akan buruk. Allah contohkan yang ekstrim di Quran. Nabi Ibrahim amalnya baik, dapat cobaan, ditangkap oleh Namrud karena dakwah, dibakar dalam api. Api itu tempat sengsara, panas, membakar, menghanguskan. Tapi karena amal Nabi Ibrahim ini baik, dalam api pun keadaannya baik, hadirin yang mulia. Bukan saja tidak terbakar, bahkan kepanasan pun tidak. Senang, nyaman, hadirin yang mulia. Dalam api, dapat makanan, dapat minuman. Tidak kurang suatu apa. Lebih senang daripada orang yang di luar api, hadirin. Sebaliknya Namrud laknatullah ada dalam istana bergelimang dengan kemewahan. Dia ada kedudukan sebagai raja, bahkan ngaku sebagai Tuhan. Tapi amalnya buruk, menderita, hadirin yang mulia. Menderitanya itu bukan sebab digulingkan kekuasaannya, dicabut singgahsana, tidak. Masih dia berkuasa, masih dituhankan. Hanya Allah masukkan seekor nyamuk saja kepalanya, menderita susah. Allah mudah mau mencegah, bukan dijadikan miskin, bukan lengser dari kerajaannya, tidak.
gara-gara nyamuk saya yang kecil hadirin. Itu mudah bagi Allah mau menyusahkan orang, jangan sombong. Itu bukti hadirin. Yakinkan ini kepada diri kita, sampaikan kepada setiap orang. Mau bahagia itu mudah, mudah tidak susah. Negara mau aman, mau tentram mudah. Jangan banyak cincong, banyak rapat, banyak musyawarah, tapi nggak benar. Ajak saja seluruh umat taat kepada Allah, beres semuanya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Kalau penduduk suatu negeri itu iman dan takwa kepada Allah, Allah akan datangkan, bukakan keberkahan daripada langit dan bumi. Berkah itu walaupun pendapatan kita kecil cukup. Orang-orang tua kita yang jaga agama hanya punya beberapa petak sawah saja, cukup untuk makan 1 tahun, beli pakaian dari situ, biaya daripada situ. Kerja tidak repot-repot. Habis asar sudah selesai, tinggal perkara agama. Sekarang karena kita yakin salah hadirin, kerja dari subuh meletup sampai malam. Bukan kita saja, anak kerja, istri kerja, nggak cukup-cukup hadirin yang mulia. Tidak barokah. Kalau ingin cukupnya hadirin, bukan nuntut gaji naik, pendapatan naik, tidak. Cukup itu bukan dengan banyak, tapi dengan barokah. Kalau kehidupan kita diberkahi akan cukup. Nah, barokah itu akan datang dengan agama. Pendapatan besar kecil sudah ketetapan Allah. Jangan kita meronta-ronta dari pendapat kecil mau besar. Nggak bisa kalau tetapan kita segitu. Kalau macam anjing sudah diikat, meronta-ronta biar putus lehernya, tetap tidak akan berubah ketetapan Allah hadirin. Yang jadi susah kepada kita ini ada kita hidup ikut cara batil hadirin, bukan cara hak. Kalau hidup ikut cara hak mudah, yaitu amalkan agama. Dan untuk mengamalkan agama siapapun bisa. Orang kaya bisa, orang miskin pun bisa. Orang yang tinggal di kota bisa, yang tinggal di kampung bisa. Jenderal pun bisa, kopral pun bisa juga mengamalkan agama hadirin. Siapa saja. Allah bikin agama mudah. Kita yang nyari susah. Mesti teknologi, mesti sains, mesti ini. Itu nyari susah aja. Nggak usah repot-repot. Kalau camat ingin satu kecamatannya misalnya bahagianya, ajak taat kepada Allah saja, nggak usah repot-repot yang lain-lain. Pasti bahagia, diberkahi oleh Allah. Kalau dia tani, pertaniannya diberkahi. Kalau dia dagang, dagangannya diberkahi. Kalau dia kerja, pekerjaannya diberkahi. Hadirin, kita bertanggung jawab atas perkara ini. Beritahu dunia. Sekarang kita dilanda, dibanjiri oleh kebatilan. Sehingga kita terpukau. Orang-orang yang negara yang maju dalam materinya disebut negara maju, walaupun akhlaknya bejat. Padahal majunya manusia bukan daripada kebendaannya, dari amalnya. Sekarang betul kebentaannya bagus, tapi akhlaknya kayak binatang hadirin. Moralnya bejat, lebih buruk daripada binatang. Dalam binatang saja yang hina tidak terjadi itu. Kawin antara betina dengan betina, jantan dengan jantan, nggak ada. Tapi pada manusia terjadi hadirin yang mulia. Itu yang dimaksudkan dengan ayat balhum adol, lebih hina daripada binatang.
Karena kita tidak ada usaha ke arah sana, sibuk di atas usaha kebendaan saja. Padahal objek usaha para nabi itu adalah hati-hati manusia. Coba periksa hadirin. Nggak ada nabi yang diutus ngajar bagaimana cara bertani, cara dagang, cara industri. Nggak ada. Semuanya mengajarkan bagaimana cara agama, taat kepada Allah. Yang sekarang dilecehkan. Bukan hanya orang-orang kafir, orang Islam pun mulai melecehkan hadirin. Kita bangkitkan, kita dengungkan, kita sampaikan perkara ini. Supaya terbuka matahari manusia. Jangan dalam kegelapan. Sampaikan pentingnya agama, pentingnya taat kepada Allah. Wallahi walaupun kita maju dalam bidang-bidang lain tapi tidak taat kepada Allah, nggak bakal ketemu dengan kebaikan. Akan ketemunya masalah terus. Jangan tertipu. Kehidupan dunia ini menipu, kelihatannya bagus, tapi padahal rusak. Hidup dunia ini yang diajarkan oleh Nabi sederhana. Kelihatannya tidak menarik, sederhana, tapi di situ ada kebahagiaan. Jadi kita jangan tertipu. Hadirin yang mulia, ada di antara kita orang-orang Islam keyakinan betul, benar, artinya kebahagiaan dalam agama. Sekarang masalah berikutnya, bagaimana nih mendatangkan agama dalam kehidupan kita. Pertemuan diadakan, muktamar diadakan. Kenapa nih umat Islam lemah-lemah, tidak sholat? Itu hasil pertemuan, ada jamuan makan, tinggal di hotel. Hasilnya apa? Dia bilang umat Islam ini lemah agama karena ekonominya lemah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini banyak pendapat nih. Bukan orang bodoh, intelektual muslim. Mengatakan nih orang Islam ini agamanya lemah karena ekonominya lemah. Perbaiki ekonominya. Padahal ini bukan. Hadirin, waktu kami keluar ke Australia, jumpa orang-orang Indonesia di sana yang kerja, yang sedang ambil S2, S3. Merasa orang-orang pandai. Dia ngeritik kepada kita. Dia bilang, apaan bapak-bapak tabligh, ngajak orang ke masjid, ngajak sholat aja. Pikirin tuh perut umat Islam, dia bilang. Bagaimana dia bilang dia mau sholat kalau perutnya lapar. Itu kata dia. Subhanallah. Dalam rombongan kami Pak Dede, dia bilang, Pak, begini deh, coba cari nih di Australia nih orang yang tidak makan 3 hari, kumpulkan, saya traktir makan deh semuanya. Cari. Nggak ada hadirin. Di Indonesia aja yang 3 hari nggak makan, nggak ada. Apalagi di Australia. Atau sehari dia bilang tidak makan, kumpulkan, saya mau traktir makan. Nggak ada. Coba kalau Bapak cari orang yang tidak sholat seminggu. Banyak itu hadirin. Masih pikir perut juga. Kemana pikiran kita? Orang sudah tidak sholat bertahun-tahun. Masih di pikiran ekonomi. Jahilnya hadirin yang mulia. Malah iya rahmatullahi pernah di kumpulan para ulama meminta pendapat apa yang menyebabkan umat Islam ini lemah dalam mengamalkan agama, tidak seperti para sahabat. Banyak ulama mengatakan karena jahil, kurangnya ilmu gitu. Ada yang bilang ekonominya lemah lagi, ada yang bilang ketinggalan sains, teknologi.
Kata beliau, pendapat saya bukan itu semua. Yang menyebabkan umat Islam lemah adalah perkara iman. Yang harus diperbaiki ini iman. Bukan ekonomi. Bukan isi perut. Tapi iman. Dan ini yang hak, hadirin. Itu pendapat agama lemah karena perut lapar, karena ekonomi lemah. Itu batil, hadirin. Tapi yang menyebabkan agama karena iman lemah ini hak. Jadi usaha perbaiki iman umat Islam supaya agama jadi kuat. Untuk mendatangkan iman yang hadir hanya dengan dakwah.